Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Imam Aditya Ferdiansyah dan Saya Malvin Martin Manaruri. di sini kita akan menyelesaikan tugas video dari matkul TI yang mencakup tentang teknologi masa depan. Nah, di sini guys saya akan membahas tentang mungkin movie Cepi, film dari Cepi. Cepi adalah film fiksi ilmiah bergenre action dan adventure yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang robot yang diberikan kesadaran atau akal budi. Nah, bagaimana pendapat Malvin? Jika kamu jadi pencipta Cepi, bagaimana kamu memastikan robot dengan kesadaran diri tetap aman dan terkendali? Maksudnya di zaman sekarang kan banyak hacker atau gimana? Ya, jadi kalau menurut pandangan saya ya, kan kita tahu bahwa Cepi itu adalah robot yang diberikan kesadaran seperti manusia. Namun pada awalnya itu kan dia seperti dalam filmnya itu diceritakan bahwa dia itu lahir seperti anak kecil yang kemudian diajar. Nah, dia itu diajar oleh orang yang salah seperti itu, jatuh kepada tangan para gangster, sehingga akhirnya bisa disimpulkan bahwa penyalahgunaan teknologi seperti itu, sehingga akhirnya Cepi itu menjadi apa istilahnya kalau zaman sekarang itu penjahat ya. Nah, oke. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah menurut Anda robot seperti Cepi ini layak mendapat hak seperti manusia? Mengapa atau mengapa tidak? Em, apa ya, sangat memungkinkan ya, karena untuk zaman ke depan itu manusia itu pasti pengen hidup lebih lama seperti itu. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa pasti di kemudian hari itu semua manusia itu pengen jadi robot agar mereka bisa hidup lebih lama. Jadi ya, untuk mendapatkan hak hidup saya pikir CP itu layak seperti itu. Hanya saja ya dia salah digunakan. Oke. Boleh. Berikutnya, bagaimana perasaan Anda tentang manusia yang menjalin ikatan emosional dengan robot CP ini? Apakah ini sehat atau berisiko lain? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya, robot itu kan baik jika kita menggunakan robot itu untuk hal yang baik juga seperti itu. Jadi ya, menjalin hubungan dengan robot seperti zaman sekarang itu kan banyak sekali manusia itu yang bukan manusia, sorry, banyak sekali orang itu yang sudah mulai mengandalkan AI seperti itu. Saya pikir itu salah satu contoh hubungan yang sudah sangat bagus begitu dari antara manusia dan robot. Jadi CP ini bisa juga membantu kinerja manusia lah. Iya. Selanjutnya, apakah kamu setuju dengan ide menggantikan pekerjaan seperti menjadi polisi dengan robot? Apakah risikonya itu? Kalau dari filmnya sendiri ya, kan awalnya itu Cepi itu kan polisi seperti itu. Tapi untuk melihat ke depannya ya, apakah itu baik atau tidak, saya pikir itu akan sangat berisiko sekali untuk semua orang, karena lama kelamaan setiap pekerjaan itu bakalan digantikan oleh robot. Contohnya seperti polisi. Dalam film ini polisi itu sudah hampir tidak bekerja lagi seperti itu. Semuanya digantikan oleh robot. Bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari juga, misalkan untuk tol contohnya. Ya. Kan sekarang itu kita hanya perlu menempelkan kartu, habis itu tolnya kebuka. Nah, Ya. itu salah satu contoh sederhananya. Jadi saya pikir ya, untuk kedepannya semua pekerjaan itu bakalan diganti sama robot. Jadi semakin maju zaman, semakin Iya. ringan lah. Dan pertanyaan selanjutnya, dalam film CP ini digunakan untuk kejahatan ya? Iya, benar. Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan robot otonom seperti ini? Ya, dalam berdasarkan film ya, kembali lagi berdasarkan film itu, saya pikir untuk dalam kehidupan sehari-hari ini kita mungkin sebagai
the next engineer ya, yang akan membuat robot ke depannya. Mungkin kita perlu untuk memasang yang namanya proteksi keamanan seperti itu. Jadi robot itu memiliki etika sehingga dia tidak bekerja semaunya dia, jadi seperti itu. Jadi tetap kembali pada fungsinya sebagai robot, walaupun dia diberikan kesadaran seperti manusia, namun ya itu tetap mengingat kembali tugasnya sebagai seorang robot. Jadi dia diberi keamanan gitu. Iya, jadi tetap ada keamanan sehingga dia tidak lepas kendali. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda masa depan teknologi AI jika robot seperti Cepi benar-benar ada? Kalau dari sisi positifnya ya, Mungkin kameramen bisa dijadikan robot. iya mungkin ya kameramen bisa dijadikan. Nah, untuk sisi positifnya ya banyak sebenarnya. Kalau kita berbicara soal, kalau zaman sekarang itu banyak AI yang mulai sangat membantu aktivitas manusia ya, terutama dalam belajar seperti itu. Jadi saya pikir bagus. Cuman kembali lagi, ketika ada orang yang menyalahgunakan teknologi itu, maka ya itu dampak negatifnya setimpal lah dengan apa yang kita buat seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya, apakah Cepi ini mempunyai emosi dan kesadaran? Tetap harus dianggap sebagai alat atau lebih seperti makhluk hidup? Waduh, ini susah ini. Soalnya kembali lagi ya, mengingat bahwa dia ini adalah robot seperti itu. Namun apakah dia itu perlu dianggap sebagai makhluk hidup? Saya pikir untuk saat ini jawaban saya tidak, karena dia itu masih tetap dianggap sebagai robot. Ya membantulah aktivitas manusia seperti itu. Oke. Dan jika Cepi ini benar-benar ada, jika kamu menghabiskan banyak waktu dengan Cepi, apa yang ingin kamu pelajari atau ajarkan kepadanya? Pastinya ya, kembali lagi saya sangat khawatir dengan setiap ego dari setiap orang itu pasti kan berbeda-beda, karena manusia itu sangat sulit sekali mengatasi perasaan seperti itu. Jadi bisa saja muncul perasaan iri dan dengki di waktu yang tidak ditentukan seperti itu. Entah itu dia mengalami sesuatu yang buruk, bisa saja orang tersebut menggunakan, contohnya di sini Cepi ini, untuk melakukan kejahatan seperti yang ada pada filmnya itu. Ya mereka mengalami tingkat kritis di mana mereka sangat butuh sekali uang, sehingga akhirnya mereka menggunakan Cepi ini untuk merampok, iya, melakukan kejahatan. Jadi saya pikir ya tergantung sama penggunanya sih. Kembali lagi sama penggunanya. Oke, selanjutnya, bagaimana menurut Anda dampak robot cerdas AI pada pekerjaan manusia di masa depan? Nampaknya sudah pasti ya, sudah tentu sangat membantu manusia. Tapi jika digunakan yang Nah itu kembali lagi kejahatan, tergantung penggunanya. Jadi iya. ibaratnya gini, kalau saya mau kasih sebuah quote ya, kalau handphonemu aja smartphone, harusnya kamu juga jadi smart user. Anjay. Jangan cuma handphonemu doang yang smartphone, tapi kamunya blow on seperti itu. Kalau kasarnya blow on. Jadi harus smart user juga. Oke, pertanyaan terakhir dan selanjutnya ini yang videonya udah panjang ya. Apakah Cepi menunjukkan sisi baik atau sisi berbahaya dari teknologi? Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Sama kayak yang Iya, sama seperti jawaban saya sebelumnya ya. Cepi ini dia sebenarnya menunjukkan sisi positif dari teknologi seperti itu, karena awalnya itu kan dia diberikan sebuah arahan oleh penciptanya untuk tidak melakukan kejahatan, tidak merampok dan segala macam. Namun kembali lagi, karena dia diberikan perasaan seperti itu, dia bisa merasakan rasanya kebohongan, akhirnya dia merasa terhianati, sehingga akhirnya ya itu kembali lagi, robot itu kan diberikan perasaan, terus karena dibohongi sakit hati lah dia, makanya dia tetap melakukan yang namanya kejahatan itu, walaupun sebenarnya di awalnya itu dia dibodoh-bodohi seperti itu. Seperti langsung pada filmnya itu kan, terdapat dalam filmnya itu dia diajarkan untuk
membunuh, tapi kan dia diprogram untuk tidak membunuh, sehingga gangster yang hidup berdampingan dengan dia itu mencari kalimat lain untuk membujuk dia, yaitu dengan memanipulasi kata-kata dengan bilang bahwa itu hanya tidur, padahal sebenarnya faktanya itu dia membunuh seperti itu. Ya, mencuci otak Iya, jadi Cepi. iya, mencuci otak Cepi. Jadi saya pikir sangat ini ya, bahkan robot pun bisa dibodohi seperti itu. Oh. Pertanyaan pribadi dari saya, rating Cepi di film ini. Nah, kalau saya kasih rating ya, mungkin untuk edukasi ya, film ini cukup bagus. Karena dari film ini mengingatkan kita bahwa sebagus-bagusnya teknologi yang kita buat, tetap harus perlu yang namanya pengaman seperti itu. Ya. Karena keamanan itu penting, kan tidak mungkin juga kita buat robot terus akhirnya manusia itu semuanya dipunahkan sama robot. Oke. Seperti itu. Jadi film Cepi ini sangat ada sambungnya lah sama TI, teknologi informasi lah. Iya. Jadi ya cukup sekian dari saya mungkin. Saya Imam Aditya Ferdiansyah dengan NIM 2419102011009 pamit undur diri, dan Saya Malvin Martin Manaruri dengan NIM 241910201111 pamit undur diri. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.